Ya Ibu, terima kasih. Yang pertama ya atas kepercayaan Ibu bisa kita ngobrol ya, masalah di sini. Ya sebelumnya perkenalkan saya Nuryanti. Saat ini ya kepala sekolah di SD Jatimulya 03, dan alhamdulillah tahun pelajaran ini SD Negeri Jatimulya 03 jelas bagi sekolah. Maka dengan senang hati kita bisa saling bersaling. Alhamdulillah Bu, saya ini Bu ingin bertanya tentang selama Ibu menjadi kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah SDN Jatimulya 3 ini, mungkin banyak kasus-kasus yang Ibu harus hadapi ya Bu. Ada kasus yang termasuk dilema etika dan ada kasus yang merupakan rujukan moral. Namun kami berfokus kepada kasus yang memang termasuk dilema etika. Bingung ya Bu, ketika ada kasus Ibu ini benar dan ini benar, Ibu harus seperti apa gitu. Sering ya Bu ya. Dilema. Kira-kira gimana Bu? Kasus apalah yang pernah Ibu rasakan, Ibu hadapi ini? Ya mungkin tidak hanya di SDN Jatimulya 3 saja ya Bu. Sebelumnya mungkin ada SD seperti yang Ibu pimpin ada. Iya, terima kasih Bu. Ya mungkin kalau saya menganggapnya bukan kasus lah ya. Anggap itu ada sedikit istilahnya peristiwa gitu yang memang harus kita hadapi gitu ya, peristiwa yang terjadi gitu. Baik yang berkenaan dengan lingkungan, sosial gitu ya, warga sekolah, juga personil ya, artinya pegawai yang ada di sekolah. Ya ada sih pengalaman saya yang serasa lebih membekas gitu. Dan ini tantangan yang luar biasa. Ketika saya pertama kali diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2015, saya ditempatkan di SD Jatimulya 08. Itu saya merasakan ada sedikit penolakan atau intinya kurang suka gitu dengan saya di antara personil yang jumlahnya 11 orang, itu 12 dengan saya, itu semuanya dari guru kelas, guru bidang studi dan penjaga, jumlahnya 12 orang dengan saya. Karena di sana waktu itu muridnya ada 150 ya. Jadi ada guru yang memang sepertinya menolak, kurang suka karena usianya memang sudah MPP, masa pensiun, sebentar lagi akan pensiun, masa persiapan pensiun ya. Sedangkan saya datang ya sebagai pimpinan yang baru, usia saya kan lebih muda gitu. Jadi terkesannya menganggap kepala sekolah belum ngerti apa-apa gitu kan. Saya merasa diperlakukan seperti itu. Contohnya ketika rapat pun seperti duduk membelakangi atau nyamping, agak tidak fokus ke depan gitu ya, ke arah saya duduk. Dan terus dia mengusulkan langsung, nanti kalau kebijakan begini, jangan begini gitu. Nah, tapi saya ya berusaha untuk menyikapi. Terima kasih saya bilang gitu ya atas usul-usul seperti itu, terutama dengan gestur tubuhnya ya ketika saya datang ketika berhadapan. Dan ini saya menghargai beliau sebagai orang tua. Sebagai orang tua tetap saya berusaha sebijak mungkin, yang agak sedikit merendah gitu. Artinya dengan dia berbicara sampai berapi-api, saya tetap menanggapinya dengan berusaha tetap ramah. Ya akhirnya makin kesini saya tidak membalas dengan keras lagi, tetap malah saya berusaha, saya rangkul, saya ajak bicara secara pribadi gitu ya, dua pasang mata lah gitu di situasi terpisah di luar rapat dari hati ya, setelah acara selesai atau besoknya gitu. Saya itu nggak langsung ketika itu, karena kalau ketika itu bisa jadi kan dia masih agak panas atau apa ya. Artinya saya berusaha tetap rangkul, saya beri kepercayaan gitu waktu itu ya. Misalnya waktu itu pernah saya suruh jadi ketua panitia pesantren Ramadan gitu, yang saya kasih wewenang buat ngatur. Makin kesini tahun pertama terus tahun berikutnya, akhirnya dia berubah.
berubah sendiri dan lebih menghargai saya. Seperti itu. Bahkan hal ini juga terlihat oleh para pengawas. Terus waktu itu juga masih UPTD kita ya. Iya, masih Ada kepala UPTD datang ke sana karena hal itu terdengar ke mana-mana. Dan ternyata perlakuan beliau yang seperti itu ke saya dengan kepala sekolah sebelumnya pun memang seperti itu. Berarti di sini bukan karena usia ya, bukan penolakan terhadap ibu ya. Kira-kira menurut Tapi ibu karena keinginan dia. Jadi keinginan dia yang ingin lebih diperhatikan, ingin dituruti. senior. Iya. Itu jadi sebenarnya awalnya salah satu aja kali ya Bu, seperti itu terus berimbas berdampak pada Nah, justru dia yang lain. mempengaruhi yang lain. Ada teman-teman yang lain pun sepertinya merasa tertekan juga atas sikap. Makanya bukan saya jauhi, tapi saya berusaha tetap kita kasih kepercayaan dan tetap kita kawal. Ibu bisa mengidentifikasi siapa nih yang sebenarnya yang pokok permasalahannya. Ibu menemukan dan tapi, ibu langsung. makanya kita akan tahu dengan sendirinya gitu. Insya Allah dengan saya juga sering hadir di sekolah, datang lebih awal gitu, kita akan tahu dengan kita ngobrol Identitas bunda ya di sana. kayak gitu. Itu waktu di SD sebenarnya. Ada nggak Bu yang ada berhubungan dengan murid gitu Bu? Mungkin ada guru yang memang benar melakukan ini sesuai dengan peraturan, tetapi anak juga benar, namun terjadi kayak gesekan, terjadi perbedaan argumen atau penerimaannya gitu Bu. Jadi timbul masalah gitu. Terkait dengan anak-anak ya, lihat dengan anak-anak. Dari sini juga kita kan pendidikan karakter ya. Ini kaitannya juga anak-anak antar temannya, kemudian mereka mungkin ngadu ke orang tua, akhirnya nyambung ke orang tua juga kan. Orang tua ada seperti itu juga. Karena waktu itu ada anak sebenarnya agak berkebutuhan khusus. Lagi-lagi saya masih di SD sebelumnya ya. Karena ini cukup membekas, itu anak berkebutuhan khusus yang memang perlu perhatian khusus dari ibu guru. Kemudian ada anak yang satu lagi yang sama, tapi berkebutuhan khususnya levelnya mungkin lebih rendah lah, gitu. Dia terlalu aktif, yang akhirnya membuli anak yang ABK. Yang satu hiperaktif, yang satu terlalu diam, ABK gitu, memang agak kekurangan, agak tertinggal untuk pelajaran ya. Jadi dibeli begitu kan, Seru sekali. Biasanya dia saling ngejek gitu kan, saling ngejek, akhirnya kan ngadu ke orang tuanya datang, jadi antar orang tua juga saling terjadi itulah ya, terjadi konfrontasi. Itu sampai dipanggil oleh saya. Jadi Walas melaporkan ke ibu. Iya, ke saya. Melaporkan ke saya karena udah orang tua lagi, bukan cuma anak gitu. Lainnya ke orang tua. Nah, kalau permasalahan seperti itu di sini pun sama anak-anak terjadi. Pernah ya Bu, ketika ibu menemukan kasus yang seperti ini nih Bu, apa Bu, keputusan apa yang ibu berikan, kebijakan apa yang ibu terapkan, baik kepada guru, kepada siswa, dan kepada orang tua, itu apa Bu yang ibu lakukan? Kita membuat peraturan yang disepakati bersama. Kesepakatan bersama. Iya, jadi kita buat peraturan yang disepakati bersama. Itu semua kita ambil berdasarkan hasil ngobrol gitu ya, seperti ini, kemudian masukan dari guru-guru, terus situasi kondisi di sekolah gitu ya, termasuk lingkungan. Nah, seperti itu. Akhirnya waktu itu ibu bisa meredam. Alhamdulillah, kan saya panggil. Jadi orang tua dipanggil, termasuk anaknya, kita ajak bicara, saling bicara. Ya pada akhirnya kan saling menerima. Istilahnya pada dasarnya kan harus bisa saling menerima kekurangan. Intinya kan sama. Itu melihat Iya, alhamdulillah. Apa Bu hal yang tak terduga ketika ibu memberikan arahan kepada mereka, merangkul mereka baik guru ke orang tua, jadi kita kerjasama ya Bu. Iya. Tidak boleh menyalahkan guru, menyudutkan guru di sekolah. Nah ibu waktu itu sudah merangkul kepada mereka. Ada nggak sesuatu yang di luar dugaan ibu tiba-tiba wow lebih wow gitu Bu?
ada dampak tanggapan ya, dampak dari peristiwa itu ya, guru ya, yang tadi yang awal guru aja terus jadi baik kan, jadi lebih menghargai saya, lebih menghargai rekan-rekan sama guru, anak-anak juga bisa lebih lebih santun gitu ya, anak-anak sikapnya itu nggak terlalu keras seperti sebelumnya. Terus yang masalah anak-anak yang tadi yang gue terjadi konfrontasi, gitu. orang tua kesininya ya artinya jadi lebih komunikatif, artinya lebih intens ya. iya, lebih intens koordinasi dengan ibu guru gitu ya, lebih koordinasinya. Jadi kalau ada kekurangan atau apa lebih aktif, jadi lebih dekat juga secara batin kan, jadi kita ada hubungan lebih dekat lagi, sering komunikasi. Bahkan anaknya sendiri ke saya nih yang ABK tadi, ya saya kan kepala sekolah gitu yang ngajar di kelas, anak itu jadi sayang gitu ke saya Bu. Contohnya gini, dia punya, kalau datang, saya baru datang nih, saya belum bel nih, dia langsung nyamperin saya turun dari motor, ibu saya bawain tas. Tumbuh rasa cinta ya Bu. Iya, Ya. anak laki ya tak saya tercinta ya. banget sama itu sih. Terus punya ini hasil keterampilan, entah dia dari mana, hampir setiap hari ngasih ke saya bros yang kecil itu, bros yang kecil yang buat penyitik tapi ada manik-maniknya tuh. Berarti siswa ini memahami ibu, kalau ibu tuh fashionnya ada, bisa membaca ya Bu, Masya Allah. Mungkin Di luar dugaan ya Bu iya. ya. Dia datang, ibu ini buat ibu, nanti pakai ya Bu, saya pakai ya. Nanti apa 2 hari sekali gitu, pokoknya saya sering dikasih itu. Malah makanan waktu saya kasih ke saya Bu, khusus saya ya Allah. Padahal ibu tidak secara langsung berinteraksi dengan mereka yang Enggak. ya, Iya. tapi mereka bisa membaca hati dan perasaan kasih sayang ibu. Iya, karena saya juga selain waktu itu hanya di kantor gitu, tapi saya juga mengunjungi kelas. Saya suka mengunjungi ke kelas seperti apa gitu anak-anak. Kayak itu Bu. Nah, dengan begitu kan dia kelihatan berubah, lebih semangat, terus lebih rapi, yang biasanya menyendiri, teman-temannya nggak mau deket. Ibu luar biasa sekali Bu, bisa menjadi panutan bagi saya nanti ya Bu. Maupun sekarang Bu. Bu, apakah ibu menghadapi kasus itu ya Bu di sekolah gitu? Itu mengadakan, kalau ada mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang memang berhubungan dengan kasus tersebut, ibu memberikan waktu itu menyusun jadwal tidak Bu, atau seketika aja lah ibu panggil gitu, atau ibu menyusun jadwal Bu? Ya, kalau memang perlu waktu banyak, saya susun jadwal. Seperti waktu itu kan hari ini ada laporan, jadi saya langsung besok, misalkan besok bisa. Ada nggak Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Oh pasti ada Bu, ya tentunya yang nomor satu kan di sekolah, kita dengan rekan-rekan guru dan semua personil, bukan hanya guru aja, masuk PU dan penjaga, itu semua berpengaruh untuk kita memutuskan sesuatu, juga situasi kondisi yang ada di sekolah. Ya kita kan perlu masukan-masukan, apalagi ketika saya memang menjadi orang baru, saya tidak bisa langsung mengambil keputusan, artinya egois sesuai analisis saya sendiri, tidak seperti itu juga. Saya harus analisis dulu, harus ngobrol dengan yang lain, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Dan tidak harus mengekor juga kebijakan yang dulu seperti apa, tidak seperti itu juga. Jadi kalau memang yang lalu saya merasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, ya kita ubah. Bu, luar biasa jawabannya, sudah mewakili pertanyaan berikutnya loh Bu. Iya. Jadi semua hal tersebut, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman yang ibu ambil keputusan sudah tadi terjawab Bu. Tapi ada nggak Bu tantangan ketika ibu mendapatkan kasus kemudian ibu memberikan keputusan, ada nggak Bu tantangan itu? Ada. Itu waktu di sini di titik itu. Tantangan itu kan bisa dari lingkungan, bisa dari personil, ya lingkungan sekolah, dari personil, dari situasi lingkungan sekolah, orang tua dan semuanya. Jadi seperti tadi di sekolah sebelumnya seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah di sini tantangan yang saya ketika saya datang ke sini yang luar biasa sebenarnya kondisi fisik. Waktu ketika ini kondisi fisik sedih, pasaran. Karena itu bangunan banyak yang rusak, kemudian lingkungan juga banjir Bu.
luar biasa. Terdampak semua Mangkaras, sehingga perabotan aparat banyak yang rusak. Jadi saya harus segera ambil keputusan bahwa selain ini yang harus diperbaiki, prioritasnya ini gitu. Dan itu kan nggak bisa sekaligus gitu. Istilah tetap harus bertahap. Karena kaitannya dengan pengelolaan manajemen keuangan gitu. Selain perlu ada kerjasama dengan guru-guru gitu, untuk mengambil kebijakan yang lain, bagaimana saya menjalin komunikasi kerjasama lintas sektoral ya, bukan hanya di dinas pendidikan, tapi juga di lingkungan sekitar. Saya menjalin komunikasi sama RT, komite RT, RW, kelurahan dan berhasil Bu. Seperti itu, alhamdulillah. Sebenarnya itu Bu, luar biasa. Ini luar biasa ilmu yang sangat istimewa bagi saya Bu. Saya sempat merinding ketika Ibu juga tadi berpihak kepada siswa dan siswa membalas cintanya Ibu itu luar biasa. Dan yang paling saya merinding itu tadi kok anak atau siswa yang dianggap bagi di mata kami tadi itu istimewa ya Bu, ya kan berkhusus, tapi mata hatinya tidak dia lembut dan sekali, dia memang butuh pengakuan, butuh dihargai, butuh diakui, menimbulkan kepercayaan diri. Dengan kita berlaku seperti bersikap seperti itu, menimbulkan kepercayaan diri. Itu jadi dia nggak menyendiri lagi. Gitu. Biasanya kan temennya nggak. Saya kan di sekolah kan membicarakan anak-anak, memberi pengertian bahwa semua orang tidak ada yang sempurna. Makanya ya itu apa ya, berusaha menyentuh. Itu bukan kita dengan marah-marah. Akhirnya sesuatu yang tak terduga Ibu dapatkan gitu. Iya. Dan ketemu di akhirat nanti ya. Jadi dari pembicaraan kita tadi Bu, cara saya dengan Ibu, saya menyimpulkan ada 3 kasus sebenarnya ya Bu. Tapi kasus yang tengah ini yang berpihak pada anak secara langsung ini Ibu luar biasa. Sungguh luar biasa Bu. Ini bisa untuk saya nanti bekal saya di sekolah maupun nanti saya lanjutkan. Ada takdir ya Bu, saya menjadi pemimpin seperti Ibu bisa saya manfaatkan dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Terima kasih Bu atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi saya. Amin. Ibu selamat, Ibu bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Sama-sama, terima kasih. Semoga sukses tugas Ibu juga. Terima kasih. Terima kasih.